Ya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Pada sore hari ini kita bersama-sama melanjutkan novena kita, dan hari ini adalah novena hari yang keempat dengan tema Yesus sahabatku, urapilah mulutku. Lewat tema ini kita diajak bersama-sama untuk melihat bagaimana mulut kanak-kanak Yesus yang ilahi berisi sabda kehidupan, kebenaran, hikmat kekal, dan memuliakan Allah secara sempurna dengan penuh belas kasih. Mulut itu kelak akan memaklumkan kebahagiaan kekal kepada para pilihannya dan siksa kekal kepada mereka yang menolak Allah. Melalui para malaikat, kanak-kanak Yesus menyatakan damai di bumi kepada manusia yang berkehendak baik. Kita semua sadar, mulut kita seringkali begitu sulit mengucapkan kata pengampunan dan amat sering menaburkan kegelisahan, malahan menyebabkan penderitaan. Mari bersama-sama kita mohon agar kanak-kanak Yesus berkenan mengurapi mulut kita, sehingga kita layak untuk berkata-kata dengan bijaksana dan penuh hikmat. Mengawali karesi ini, marilah kita hening sejenak, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengasihi kami hamba-hambamu yang hina dan lemah ini. Semoga kedatangan putra-Mu dalam Ekaristi ini menyelamatkan dan menggembirakan hati kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hai Tuhan pemimpin umat yang memberikan hukuman kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, 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 haleluya.
dan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Kurang dari seminggu kita sudah akan merayakan hari raya Natal. Kiranya kita semua sudah mempersiapkan banyak hal. Suatu sore, saya dengan salah satu guru olahraga pergi ke sawah mau menembak burung. Tepatnya di Tugu Mulyo. Kami membawa speaker gitu ya. Jadi biasanya kami memancing burung itu dengan speaker. Jadi kami setel suara burungnya, duduk di sebuah gubuk begitu ya. Terus kami setel, nah burung itu akan mendekat, dia akan menyahut begitu ya. Kami tinggal dari dalam gubuk itu sambil duduk tinggal menunggu gitu, mencari, itu burungnya, kami tembak. 2 jam kami dapat 9 burung. Ya, burung ayam-ayaman atau burung apa, saya lupa namanya. Nah terus jam 6 pulang, kami bersihkan, kami goreng, pakai sambal terasi, enak banget pokoknya. Mantep pokoknya. Nah, pokoknya kami makan habis banyak. Tapi saya sisakan burung itu, ya 2 untuk besok pagi maksudnya, untuk sarapan gitu. Maka saya sisakan 2 itu. Ini enak banget, ini kalau langsung habis ini sayang nggak ini. Saya sisakan 2. Rencananya besok pagi buat sarapan ini, pokoknya mantep jos gitu ya. Saya masih letakkan di atas meja makan. Kemudian saya beraktivitas bersama dengan anak asrama. Nah balik ke pastoran, lah burungnya itu tinggal 1. Wah kemana ini yang 1 ini ya? Ternyata diambil kucing. Ya burungnya itu. Rencana saya yang besok pagi makan 2 burung, tinggal 1. Kecewa sih sebenarnya. Karena apa yang saya harapkan, saya rencanakan itu tidak terwujud. Besok pagi makan 2 burung, akhirnya hanya makan 1 burung. Sedih sebenarnya, tapi gimana lagi? Ya harus berbagi dengan kucing. Ya. Saya yakin pengalaman-pengalaman kecil seperti ini juga pernah kita alami. Ada harapan, ada rencana kita itu tidak terwujud. Ya, pengennya
masuk kampus universitas negeri. Ya, rencananya begitu, sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tapi ternyata tidak berhasil juga. Usaha sudah dibangun sedemikian rupa, sukses. Ada satu titik di mana ternyata harus mundur, harus runtuh harapan dan mimpi-mimpi kita. Kita punya harapan, rencana untuk anak-anak kita. Dan bisa jadi rencana itu juga tidak terwujud dengan baik. Bisa dibayangkan saudara-saudari kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mimpi-mimpi mereka, rencana-rencana mereka harus hancur oleh karena bencana yang mereka hadapi, mereka alami. Uang, harta yang sudah dikumpulkan sekian lama harus hilang. Dan seringkali juga terjadi demikian. Ya, istilahnya seperti rencana itu memang tidak ada lagi. Harapan itu tidak ada lagi. Pupus, hancur. Seperti nasi padang kalau kehilangan karet gitu ya. Ambiar. Rencananya ambiar. Gitu. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Nah, Yusuf, tunangannya Maria, menghadapi hal yang sama. Namanya tunangan pasti sudah menyiapkan. Besok ketika pesta perkawinan, kami akan pesta 7 hari 7 malam. Pesta pakai organ tunggal atau campur sari atau kuda lumping atau barongsai gitu ya. Tapi ternyata akhirnya hancur. Tiba-tiba Maria itu harus mengandung dari Roh Kudus. Bagi Santo Yusuf ini sesuatu yang tidak masuk akal. Memang dalam kitab suci tidak digambarkan bagaimana pergulatan Santo Yusuf. Saya yakin Santo Yusuf sama seperti kita. Tidak lagi bisa berdoa. Kalaupun dia berdoa, doanya itu adalah kekesalan, protes kepada Tuhan, menangis, berontak, dan lain sebagainya. Dalam situasi kalut seperti itu, akhirnya Tuhan datang lewat malaikat. Tuhan meneguhkan Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf diminta untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf taat kepada kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Ada saat-saat di mana dalam hidup kita, apa yang menjadi rencana, mimpi, dan harapan-harapan kita juga hancur. Tidak tercapai. Tidak bisa terwujud. Dan tak jarang juga kita menjadi depresi, sedih, kecewa, berontak kepada Tuhan. Tapi ketika seperti sikap Yusuf ini menjadi sikap kita, mau mendengarkan Allah dan taat, kita juga akan mengalami berkat Allah yang berlimpah-limpah. Maka marilah kita mohon rahmat Roh Kudus, supaya dalam situasi-situasi sulit, ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak sesuai dengan rencana dan mimpi-mimpi kita, kita tetap berpegang teguh pada kehendak Tuhan dan belajar menjadi taat. Yakinlah ketika kita mengandalkan Tuhan, berkat akan turun kepada hidup kita secara berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita doakan doa novena kanak-kanak Yesus bersama-sama. Yesus yang terkasih, dengan lemah lembut Engkau mengasihi kami. Sukacitamu terbesar adalah tinggal di antara kami dan memberikan berkat-Mu kepada kami. Walaupun kami tak pantas menerima kasih-Mu, namun kami merasa tertarik kepadamu, ya kanak-kanak Yesus terkasih. Karena Engkau dengan senang hati mengampuni kami dan merajai kami dengan kuasa-Mu yang agung. Begitu banyak orang yang berpaling kepadamu dengan keyakinan telah menerima berkat dan permohonan mereka terkabul. Pandanglah kami, roh kami berlutut di depan altar-Mu. Hati kami seluruhnya terbuka bagi-Mu, sambil berdoa, memohon dan berharap. Teristimewa ke dalam hati-Mu yang maha kasih, kami bawakan permohonan ini. Kuasai kami dan semua yang ada pada kami sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Karena kami tahu dalam kebijaksanaan-Mu dan kasih-Mu yang ilahi, Engkau akan mengatur segalanya demi kebaikan kami. Kanak-kanak Yesus yang maha rahim, jangan lepaskan pegangan tangan-Mu dari kami. Lindungilah dan berkatilah kami senantiasa. Kami berdoa, ya anak termanis, demi nama Bundamu Maria yang tersuci, yang memelihara Engkau dengan amat mesra, dan demi hormat Santo Yusuf yang menatang Engkau dulu. Hiburkanlah kami dan buatlah kami bahagia, sehingga kami dapat meluhurkan Engkau, serta bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami untuk selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga kurban yang kami persembahkan di altar-Mu ini menjadikan kami layak di hadapan-Mu untuk turut menikmati kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya akan diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada petang hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Percaya
Kita doakan doa Tuhan Yesus, ubahlah keluarga kami. Datanglah ya Tuhan Yesus, Angkatlah ketegangan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan kelenturan-Mu yang suci. Angkatlah kekacauan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan ketenangan-Mu yang kudus. Angkatlah kecemasan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan keyakinan yang tenang. Angkatlah ketakutan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan iman yang kuat. Angkatlah kepahitan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan rahmat-Mu yang manis. Angkatlah kegelapan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan cahaya-Mu yang lembut. Angkatlah sikap dingin dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan kehangatan kasih-Mu. Angkatlah malam yang kelam dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan hari-Mu yang terang benderang. Angkatlah musim dingin dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan musim semi yang menggembirakan. Luruskanlah yang bengkok, obatilah yang patah, penuhilah yang kosong, tumbuhkanlah sisi keangkuhan kami, tajamkanlah sisi kerendahan hati, kobarkanlah api cinta kasih, dan padamkanlah nyala keserakahan kami. Semoga kami melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, sehingga kami dapat memandang wajah Allah dan menikmati damai dalam keluarga kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkatilah kami semua hamba-hamba-Mu ini. Kami mohon buatlah supaya dengan bertambahnya hari, hidup kami ini semakin menjadi milik-Mu dan mengabdi Engkau dengan semakin baik. Kami ingin mengasihi-Mu dalam diri sesama kami, serta memperluas kerajaan-Mu di setiap tempat kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan ini perayaan Ekaristi dan novena kanak-kanak Yesus hari yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah.